Tanpa urapan, semua lagu-lagu itu hanya seperti orang karaoke atau hanya seperti orang dengar musik doang. Urapan membuat hidupmu di dalam bisnis itu tidak usual. Urapan itu seperti karir atau seperti olahraga. Kalau kita berubah paradigma kita tentang the anointing for our life, kita gak akan main-main dengan Tuhan. Kalau kita diurapi sama Tuhan, Anda akan kaget, kuasa kesembuhan pun menjadi nyata. Lihat apapun yang kau lakukan. Kalau kuasa kesembuhan itu tidak tentu fisik atau jasmani, kanker sembuh. Kuasa sembuhan itu juga bisa begini loh. Apapun juga di bidangmu yang sakit, Anda di situ dalam waktu 3 bulan itu sembuh. Ambil catatan, kita akan belajar firman. Hari ini penuh soal urapan. Saya dan Pastor Fuji bergantian. Bagian satu tadi Pastor Fuji nyampaikan. Lalu saya 3 kali. Ini yang ketiga. Lalu sisanya nanti masih ada berbagai ibadah, Pastor Fuji akan meneruskan soal urapan. Anda lihat kebaktian-kebaktian sebelumnya, tema yang saya bawakan ini. Sekarang kita yang di 3, dampak urapan pada sekeliling kita. Dengarkan sisanya, sungguh diberkati gereja kita di Jakarta sekitarnya. Karena setiap ibadah 7 kali berarti ada 7 materi. Itu bukan PR, itu berkat Tuhan. Dengarkan satu-satu ya. Nah, kita akan pelajari tadi Yehezkiel pasal 47 tentang sebuah penglihatan yang dilihat oleh Nabi. Nabi Yehezkiel ini dalam pembuangan, waktu itu dia termasuk golongan yang diasingkan. Babilonia merebut Yerusalem, runtuhlah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Lalu mereka akhirnya dilempar ke negeri orang. Zaman itu ada hamba-hamba Tuhan yang melihat pesan-pesan Tuhan. Lalu selain itu, lalu setelah 70 tahun di sana, di negara Babel, mereka kembali di zaman Esra Nehemia itu, mereka bangun tembok, bangun bait suci, disertai dengan nabi-nabi seperti Hagai, Sakaria, Maleaki, ayat-ayat terakhir di perjanjian lama. Itu adalah masa ketika mereka balik lagi ke tanah air mereka, tanah perjanjian, dan bangun bait Allah yang pernah diruntuhkan. Konteksnya gitu ya. Dan Yehezkiel melihat sebuah penglihatan, maknanya itu luar biasa. Saya kehabisan waktu aja hari ini. Gak bisa selesaikan semua. Ya, karena itu kita cepat tangkap ya. Nalar kita harus, antena kita harus menyala. Karena ada banyak sekali pengenalan akan roh, pengenalan akan Allah. Dan bagaimana cara roh Allah bekerja. Tentang urapan terutama. Ini kan sungai yang keluar dari bait suci. Ini tentang urapan yang suci dalam kehidupan umat Kristiani. Putra-putrinya Tuhan Yesus. Kita 1-5 tadi saya sudah bahas. Kita langsung 6-12. Semoga saya bisa selesai tepat waktu. Saya baca dulu ayat 6-12. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tidak habis-habis, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sekilas kita baca, kita gak mengerti semua. Butuh guru untuk mengajari. Oleh karena itu lewat pengajaran hari ini kita akan melihat bagaimana ini menjadi aplikasi. Saya bantu konteks geologi, konteks geografinya. Saya bantu nanti ya. Sedikit touch of history sana sini supaya Anda bisa melihat bahwa ayat ini bicara tentang akhir zaman, pedang pertama, mata pertama dari pedang itu, mata kedua dari pedang itu bicara tentang kehidupan kita yang sekarang, yaitu yang relevan. Yehezkiel melihat sebuah sungai keluar dari bait suci.
Dan ada perkara-perkara ajaib di sana. Makanya saya kasih judul dulu, kebaktian keempat ini judulnya dampak urapan pada sekeliling kita, karena kita bicara tentang the anointing. Bicara tentang pengurapan. Dampaknya apa? Sana mesti tahu. Jemaat mesti harus tahu, urapan itu penting sekali. Saya itu dari waktu ke waktu berdoa. Betul-betul sekalipun saya saat teduh setiap hari, ada waktunya saya betul-betul mau ganti oli. Mobil itu tiap hari diservis sendiri ya, dirawat. Maksudnya. Tapi ada waktunya kita memang harus bengkelkan dia sebentar, jadi tolong mobilnya jangan dipakai dulu. Mobil harus masuk bengkel dulu hari itu, bukan karena rusak. Tapi perlu ganti oli, spurring balancing, ada operasi besar. Demikian pula hidup kita itu, kita butuh urapan, bukan gagah perkasa, tapi oleh karena roh Allah. What is urapan? Banyak orang salah ngerti, urapan itu orang rebah, itu manifestasinya. Tadi siang saya sampaikan itu kayak daun pada sebuah pohon. Buah urapan itu bukan manifestasi jasmani, buah urapan itu dampaknya. Makanya saya mau bicara tentang buahnya ini, dampak dari, kalau seorang diurapi, sebuah gereja diurapi, itu apa ya dampaknya ya bagi sekelilingnya? Kita harus mengerti. What is the anointing? Apa itu urapan? Kalau gitu, kalau urapan bukan hanya sekedar manifestasi, what is it? Urapan itu adalah perbuatan Allah dalam perbuatanmu. Seperti menyatu, tapi kita tahu bahwa it's not me, it's you. Itu sungguhan. Saya kasih contoh ya, urapan itu bagaimana ya. Di perjanjian lama, Yesus ini kan dalam ministry ya, dalam dunia ministry dulu. Yesus itu ketemu sama orang Gerasa, gak ngomong apa-apa. Berapa orang sih lewat sana? Tak terkecuali orang Farisi, ahli Taurat, orang Lewi. Yesus baru darat, kaki baru nginjakkan ke pulau itu, Genesaret. Langsung 2 orang kerasukan setan, salah satunya kita tahu ceritanya, yang legion itu. Langsung teriak-teriak, ya kan dia anak Allah. Jangan lupa loh, Yesus ini mengosongkan dirinya. Bukan berarti dia berhenti jadi Tuhan. Tapi dia menanggalkan itu, bukan gak jadi ya sekali lagi, tetapi Yesus mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia dan dia bergantung penuh. Kalau soal ministry, power of his ministry, dia bergantung penuh pada urapan Roh Kudus yang turun saat sungai Yordan. Dan seterusnya dia selalu bersekutu. Makanya Yesus pagi-pagi buta, murid-muridnya bangun, dia gak di sana, dia sudah berdoa. Mereka sudah kena angin sakal, udah sampai jam 3 pagi. Terombang-ambingkan, Yesus masih di pulau ketinggalan berdoa semalam-malaman. Anak Allah bergantung pada urapan Roh Kudus dalam statusnya secara jasmani sebagai orang. He relied heavily and totally, secara totalitas dan penuh sepenuhnya bergantung pada urapan Roh Kudus. Urapan itu penting. Penting sekali. Kita bisa berkhotbah sampai ledeh lidah bibir kita, nothing happens. Hidup orang tidak berubah. Tapi bisa aja khotbah kita biasa tapi urapan. Bukan karena apa? Benar-benar ada Roh Kudus bekerja di dalam pekerjaanmu. Kita perlu rindu, kita perlu punya spiritual appetite atau kita perlu punya selera rohani yang demikian rupa. Kita tuh merindukan perkara-perkara Allah yang ilahi, bahkan yang supranatural terjadi in our daily life. Anointing urapan kita itu harus bertambah, tidak boleh berkurang, harus semakin kuat karena taat. Yang membuat saya sangat termotivasi karena urapan itu berkenaan dengan pemakaian Tuhan. Perbuatan Tuhan bukan? Saya tidak mau jadi orang yang jatuh bangun. Seolah-olah saya nggak punya pilihan, jangan punya mentalitas korban. Aku jatuh lagi dalam dosa kok. Ya jangan jatuh loh. Kalau sudah jatuh gimana, diampuni lah. Tapi kalau gitu terus jatuh bangun, bangun, jatuh. Kepahitan, kemanisan, kepahitan. Manis pahit. Nggak bisa kita itu sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Saya ngerti kadang-kadang kita sekalipun gak mau jatuh pula. Kadang-kadang kita gak mau gagal juga. Kadang-kadang kita mau benar juga bisa salah. Tapi fight saudara. Jangan sampai kita itu pelin-pelan. Taat kalau disambung taat itu jadi kuat. Urapan kita semakin kuat. Yang membuat saya termotivasi kadang-kadang adalah urapan kita akan semakin kuat kalau kita terus taat. Yang saya paling takutkan dalam hidup saya adalah kehilangan momentum atau being misstep.
Saya mengalami not in step with my Jesus. Saya tidak mau. Makanya saya jadi orang Kristen mesti sungguh-sungguh. Saya beribadah mesti sungguh-sungguh. Setiap minggu saya disiplin. Nanti dengarkan sendiri sebelum ini saya jelaskan apa artinya memasang Taurat, hukum Taurat pada daging. Tapi roh kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Roh kita itu karena rindu, bukan karena keharusan, tapi karena kehausan. Tapi intinya, udah bingung belum? Tangkap. Makanya saya tidak mau memberi Anda makanan-makanan yang murahan. Saya mau memberi Anda sesuatu yang Anda harus tangkap dengan hati. Makanya be ready when you come to church. Datang lebih early, doa dulu, minta supaya nangkap sesuatu. Naluri kita itu harus menangkap radar-radar Allah. Mulut saya tidak akan saya pakai untuk redundance atau sesuatu yang bertele dan diulang. Anda mesti tangkap. Dalam 2 kalimat saya mungkin ada jawaban buat 20 orang. Dalam 2 kalimat. You mesti tangkap. Catat, nanti ada rangkumannya terakhir. Anda jangan lewat. Nggak semua orang dapat yang sama. Itulah hikmat. Ya. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan. Momentum Tuhan itu luar biasa. Dan dampak orang yang diurapi itu besar. Saya nggak mau, saya takut kehilangan langkah dengan Tuhan. Saya tidak mau sama Tuhan itu caca-cacanya hilang. Itulah sebabnya termotivasi saya harus sungguh-sungguh. Saya kalau beribadah juga harus sungguh-sungguh. Disiplin. Saya nggak mau bolong-bolong saat teduh. Karena hal itu hal yang paling alami dalam perkara-perkara yang supra alamiah. Doa itu hadirat Allah itu supra alami. Tapi yang alami adalah menentukan jam doa kita. Dalam hal-hal yang natural aja kalau kita akhirnya porak-poranda, bagaimana dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau di dalam hal-hal yang sifatnya natural aja, kita struggling, kita bergumul. Kalau hal-hal itu kita goyah, bagaimana dengan perkara-perkara yang supra alamiah? Perkara-perkara yang sifatnya di dunia, bukan duniawi ya, bukan dosa. Perkara-perkara yang sifatnya di dunia, yang berada di dalam kendali saya tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh jatuh bangun. Momentum hidup ini cepat, jangan sampai begitu saja lewat. Saya dorong Anda untuk membangun karir yang tidak kelihatan, namanya urapan. Urapan kita makin kuat. Kalau kita terus taat. Kalau kita selalu jalan in step dengan Tuhan, urapan kita makin dahsyat. Dan urapan itu bukan hanya dalam ministry pelayanan. Urapan itu dalam kehidupan. Kita akan melihat lebih banyak aktivitas Roh Kudus in our life. Bukankah itu kerinduan kita? Kita akan melihat lebih banyak campur tangan Allah atau bahasa kerennya intervensi ilahi di dalam kehidupanmu secara sehari-hari. Semakin besar urapan itu, semakin meningkat dalam kehidupan kita, semakin there is an increase of the Holy Spirit's activities. Semakin meningkat pula yang namanya aktivitas Roh Allah. Saya tidak dari waktu ke waktu ganti oli, saya masuk ke ruang doa. Enggak hanya porsi saat teduh pribadi, ada waktunya saya ngambil sabat lebih. Sabat itu bukan berarti istirahat, sabat bagi saya berdoa. Saya masuk hadirat Tuhan. Kalau Anda mau puasa silahkan. Puasa itu bukan rutinitas, puasa itu harus ada tujuan. Salah satu tujuan puasa adalah mengosongkan diri. Bukan bertapa ya, itu mengosongkan pikiran, jangan. Pikiran jangan kau kosongkan, pikiran kau kosong. Jangan, pikiran jangan dikosongkan. Masuk apa nanti kita nggak tahu. Pikiran kita harus diisi dengan firman. Kosongkan pikiran dari pikiran yang jahat, iya. Tapi saya mengosongkan diri. Masuk dengan spirit humility ke hadirat Allah. Yang saya minta salah satu tujuan puasa tahu nggak apa? Minta pengurapan lebih besar. You may do that. You may do that. Saya pernah sekali waktu di luar negeri, saya kasih contoh nyanyi fales. Itu susah. Karena kita dilatih untuk nyanyi selalu pada key atau pada kuncinya. Waktu saya nyanyi fales gitu, nyanyi fales. Gak tahu saya kasih contoh apa ya, kok ilustrasinya aneh gitu. Setelah selesai itu, saya dapat report. Ada satu orang nangis waktu saya nyanyi fales. Kenapa nangis? Saya bilang nangis karena dia menderita kali telinganya. Bukan katanya. Dia nangis di jamah Tuhan.
Saya nyanyi fales di jamaah Tuhan. Haleluya. Bukan gagah perkasaku. Roh Kudus bekerja lewat falesku. Sedangkan kita kalau tidak bergantung pada Roh Kudus mau nyanyi merdu, orang cuman entertainment doang. Orang gak akan merasa diubah kan. You know you can do something with your talent. But unless the Holy Spirit uses it, your talent amounts to nothing. Kecuali kalau Roh Kudus yang menghinggapi talentamu atau bakatmu itu, apapun talenta bakat Anda, ujung-ujungnya juga tidak akan mengubah siapa-siapa. Perbuatan Allah dalam perbuatanmu, urapan Tuhan dalam talentamu. Waktu saya dengar begitu saya kaget, kok bisa begitu ya? Gak pernah loh saya ngalami fenomena itu dalam pelayanan saya. Apakah berarti setelah ini mari PAW-nya fales semua? Ya kagak, ya bukan begitu tujuannya. Tapi maksudnya Tuhan hari itu mau menunjukkan sesuatu, mau membuktikan sesuatu, mau mengajari sesuatu. Philip, ingatlah selalu dan ajarkan juga kepada praise and worship semua. It's not your talent that will change lives. Tanpa urapan, semua lagu-lagu itu hanya seperti orang karaoke atau hanya seperti orang dengar musik doang. Tapi waktu urapan itu ada, orang akan di-usher masuk ke dalam hadirat Allah. Orang bisa kaya, berhasil kerjanya, dapat materi blessing, berkat materi. Ya sudah sampai situ saja. Tapi kalau ada urapan Tuhan atas hidupmu, urapan itu kencang sekali wifi-nya, urapan itu tebal. Whatever you do, nanti akan ketemu orang di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan tujuan tepat. Semua itu mendatangkan kebaikan untuk kerajaan Allah. Ada something, bukan hanya meraih keuntungan. Karena kalau Anda berbisnis ya harus meraup keuntungan, harus profitable. Tapi nggak cuman itu, hatimu nggak di situ. Petrus itu dan teman-temannya memancing, menjala dan dapat 153 ikan. Tapi ujung cerita bukan mereka jual ikan ke pasar jadi kaya. Mereka berkata, engkaulah Tuhan. Ada something of the Lordship of Jesus, sesuatu tentang Tuhan. Yang terjadi lewat dunia kerjamu, because you are anointed. Saya dulu waktu zaman masih awal-awal datang, saya kan tidak memulai dengan langsung jadi full timer. Saya mulai dengan berbisnis. Beberapa rekan-rekan partner bisnis itu adalah orang-orang luar. Beberapa partner bisnis saya, partner bisnis kami itu orang Hong Kong segalanya. Salah satunya lagi mabuk alkohol. Gak tahu gimana waktu itu satu lift, kita pergi ke satu tempat, dia dijamah Tuhan lahir baru. Akhirnya saya perlu hentikan ngomong soal bisnis sebentar. Kita bicara tentang menjadi saudara seiman dulu. Bertobat lahir baru. Bisnis tetap jalan. Tetap masing-masing punya tanggung jawab. Tetap mesti jujur, tetap mesti profesional. Itunya semua iya, itu mil ke-1. Tapi Tuhan karena urapan membawaku di jalan mil 2. There is something more than your business when you're anointed. Something more. Saya masih ingat kok, itu rekan kerja. Itu orang bisnis, orangnya mabuk segalanya dan sudah mau cerai segalanya, tapi akhirnya diselamatkan Tuhan suami istri orang Hong Kong. Bukan orang Indonesia, belum ada ROSC zaman itu. Lahir baru. Tapi sebelum itu, 22 staf kami, 21 jadi anak Tuhan. Waktu itu saya punya 22 staf di kantor. 21 became born again Christians, menjadi orang Kristen yang lahir baru. Kalau dengar gini, mesti tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Loh, bisnis tetap jalan. Jangan mentang-mentang diurapi lalu habis itu nggak perlu kita itu lakukan due diligence, kita nggak perlu melakukan ketekunan, tidak perlu mempelajari materi. No, business as usual, my friend. But anointing unusual. The anointing makes it unusual. The business is usual. Business as usual. But the anointing makes your life in that business unusual. Urapan membuat hidupmu di dalam bisnis itu tidak usual. Saya kaget melihat 22 staf itu 21. Padahal awalnya cuma satu yang Kristen. Itu terjadi di tahun 1998. Saya mau beritahu sesuatu tentang the anointing. Anda harus rindukan perbuatan Allah di dalam perbuatanmu. You must tap into, harus masuk ke dalam the fourth dimension of Jesus. Dimensi keempat daripada Allah Roh Kudus. Ini cuman kiasan kata-kata, gak ada dimensi-dimensi. Jangan terus tiba-tiba di sini ada yang, aku masuk dimensi keempat. Tak suruh satpam membangunkan Anda loh ya.
No. Tapi maksudnya masuk di dalam perkara-perkara ilahi in your life. Saya dari waktu ke waktu mesti menyisihkan waktu dan saya berkata, Lord anoint me. Lord anoint me. Lord anoint me. Dampak urapan itu ada. Dan dia itu semakin menjadi-jadi jikalau kita terus taat. Dan kalau kita rindu ya Tuhan bekerja. Kalau kita tidak merasa itu perlu, apalagi kita nggak tahu kalau itu ada. Kita nggak akan mengklaimnya. Tuhan pakailah saya. Dalam keluarga juga, kalau saya ceritain satu persatu nggak habis-habis. Tapi mari kita bahas dulu ayatnya. Lalu saya bahas dan saya mulai bedah beberapa ayat per ayat ya. Dampak urapan pada sekeliling kita. Kalau orang diurapi, apa yang terjadi? Lalu ia berkata kepadaku ayat 6, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Berhenti di sana. Anda harus tahu sequelnya. Sebelum ini tadi di 5 ayat sebelumnya, sudah dibahas bagaimana air itu berupa tetesan-tetesan dripping aja kayak kopi. Dia sampai pelan sekali, mungkin butuh berjam-jam dulu, mungkin butuh berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan untuk kita mencapai kedalaman di pergelangan kaki. Tapi dia makin lama makin cepat karena gaining momentum. Momentumnya itu kalau mobil sudah kalau olahraga juga sama kan, kalau kita sudah panas alias pemanasan, larinya lebih kencang. Tapi awal-awal mungkin masih engsel-engselnya masih klek gitu mana. Tapi setelah pemanasan, setelah main 1 jam, wah semangat, udah keringat. Waktu dia pertama gaining momentum, itu pertama-tama ke pergelangan kaki itu lamban. Tapi waktu ke lutut mulai cepat. Waktu mulai ke pinggang, wah dahsyat. Lalu gak perlu sih puasa lagi kalau Anda baca, langsung berenang, langsung jadi sungai. Gitu. Mobil itu pelan tuh 0 sampai 100 tuh. 0 sampai 50 itu masih pelan. Pelan-pelan. Apalagi kalau belum panas tuh mobilnya. Tapi sekali mobil sudah mencapai kecepatan 120 km itu cepat sekali. Ya, Anda cuma tinggal tambah tekan sedikit, udah 140. Kalau gaining momentum cepat, urapan tuh lambat di depan. Cepat di belakang. Ya, dosa itu cepat di depan. Wah, nafsu langsung dipuaskan, tetapi habis itu bersedih-sedih kemudian. Urapan tuh lambat di depan, kayaknya bayar harga. Tapi kalau Anda mau ya, dampaknya luar biasa loh, sungguhan luar biasa. Dan orang yang mengerti tidak akan main-main. Urapan itu tersedia, tetapi kita perlu setia. Sayang gitu loh. Orang kalau nge-gym ya, olahraga ya, jarum gak habis itu? Rasanya kayak, Ya, saya juga olahraga, saya harus jaga badan. Seminggu saya usahakan 2 kali nge-gym. Itu ya, kalau nge-gym gitu ya, saya kadang-kadang itu dalam hati itu, kan ini PT-nya, personal trainer itu jemaat sekarang. Dalam hati saya berkata, dalam hati ini gak ngomong sama dia, jangan bilang sama dia kalau tahu. Lu punya problem apa sama gua? Kenapa kejam sekali sama kakiku? Leg day namanya. Suruh squat begini, kenapa sih kamu tuh mau bunuh kaki saya? Udah sakit semuanya, jalan tuh udah gemeter gini, naik tangga sakit, turun lebih gak bisa. Kayak langsung mau terjun bebas. Lalu bulan depan saya baru olahraga lagi, jarum lagi. Sayang, momentum harus dijaga. Minggu depan mungkin bangun yang lainnya, nanti kaki lagi. Nanti nextnya, kalau udah lama, udah sering berolahraga, nextnya udah gak terlalu gimana. Tapi kalau udah gak olahraga lagi setahun, mulai dari awal saudara. Aduh kakiku, you are really in hell now. Urapan juga sama. Taat kagak, taat sekali-kali, kagak. Susah, kapan dipakai Tuhannya? Pasien terus. Kalau kita tahu kebenaran ini, kita tidak pernah akan asal-asal. Kita tidak akan main-main dengan urapan. Karena kita tahu urapan hidup kita itu tersedia. You will not play around with the anointing. Dan kita tahu urapan kita itu semakin ke bawah nanti itu, kalau kita sudah diurapi oleh Tuhan, anak cucu kita itu cepat sekali momentumnya. Kalau enggak semua mulai dari dasar. Urapan itu seperti karir, atau seperti olahraga. Kalau kita berubah paradigma kita tentang the anointing for our life, kita enggak akan main-main dengan Tuhan.
Kita nggak akan berkecimpung terus melulu seputar gua diampuni enggak. Diampuni, tapi momentummu hilang. You're forgiven, but you have lost precious time. Makanya kalau sama Tuhan kita mengerti ini, kebenaran ini, kita dibukakan. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang main-main. Kita pelayanan, jaga stamina. Kita doa, jaga stamina. I think it's time untuk mengajarkan ini. Mengajarkan tentang kebenaran ini supaya jemaat dewasa. Nah, saya ajak Anda untuk melihat setelah dia menjadi sungai, kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai manusia, sesudah dia melewati renang-renang, dia baru berenang, urapan itu sudah sampai pada taraf menjadi sungai, langsung dia dibawa kembali menyusur tepi sungai. Apa maksudnya? Disinilah kita melihat sebuah skenario, orang ini Yeskiel dibawa from depth, sebuah kedalaman, back to shore. Kenapa sih? Misalnya kita itu lagi naik boat nih, pergi ke tengah laut. Wah, sudah dibawa pergi ke kedalaman, langsung dibawa lagi ke pantai. Loh kenapa sih? Karena urapan itu bukan untuk tamasya. Urapan itu gunanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Tidak heran orang diurapi, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya. Dan kalau kita mengerti bagaimana menerjemahkan ini dan leverage on it, atau kalau kita bisa utilize, atau kalau kita bisa memanfaatkan itu, maka urapan kita akan bertambah dan kita akan melihat Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, termasuk yang nampaknya buruk untuk mendatangkan kebaikan lebih besar lagi. Tidak ada senjata ditempa melawanmu akan menjadi berhasil, atau dengan kata lain, semua senjata yang ditempa padamu justru menjadi peluru kemudian untuk keberhasilanmu. Dibawa kembali aku menyusur tepi sungai. Tadi kan sudah mengalir jadi berenang di dalamnya. Sekarang dibawa lagi kembali ke tepian, ke tepi sungai. Kenapa? Tuhan itu hendak bersabda, urapan diberikan dalam hidup kita supaya kita jadi problem solver. Troubleshooter. Menjadi pemecah masalah. Menjadi orang yang punya solusi ilahi. Orang yang diurapi punya satu sifat. Nggak takut problema. Lihat masalah itu seperti lihat makanan. Salah satu wujud urapan. Kalau orang itu diurapi enggak itu, jangan percaya mulutnya ngaku-ngaku. Anda lihat sifat, dari buahnya kau tahu pohon. Dari mana kita tahu pohon itu pohon urapan? Maksudnya pohon di sini orang ya, manusia, gampang. Orang itu lihat masalah, gentar. Kalau dia gentar mungkin dia tertuduh, dia sendiri ada dosa. Dia gentar mungkin karena dia tidak beriman, karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi waktu Yusuf melihat mimpi yang tidak ada artinya, dia bisa menerjemahkannya dan menjadi Perdana Menteri. Dia melihat itu, lihat orang kalau diurapi itu gampang. Lihat dari sifatnya, ketika dia lihat problema, dia tahu Tuhan, dia langsung tahu penempatannya. Dia tahu Tuhan taruh di situ untuk menjadi bagian dari solusi, bukan dari problema. An anointed man is always a turn around man. Orang yang diurapi selalu orang yang turn around. Transformer itu bukan robot ternyata. Tapi orang yang diurapinya. Dia membawa orang itu dari sungai, dari sudah berenang, kembali menyusur tepi. Your greatest test shall become your greatest testimony. Itu maksudnya dibawa lagi ke tepi. Dibawa mendarat. Urapan itu gak boleh untuk buat berlayar, urapan bawa lagi ke situ. Bawa ke tepi sungai. Mendarat, kembali lihat problema yang di depanmu. Selesaikan. I've given you the anointing. Aku telah memberimu urapan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedangkan sebagian besar kita kalau menghadapi masalah itu yang pertama kita pakai itu ini. Logika kita. Lumrah karena kita manusia, keturunan Adam dan Hawa. Tapi saya keturunan Adam yang baru. Yesus Kristus namanya. Benih yang kudus itu dari Abraham. Saya tidak menyelesaikan masalah saya itu mulai dengan sini. Saya menyelesaikan masalah saya itu mulai dari sini. Dengkul. Orang Surabaya bilang, dari lutut. I solve my problems with this verse. And this sends all the anointing to here. Ini, mata saya jadi lihatnya beda. This. Modal dengkul. Modal lutut. This is where God's people solve their problem first. On their knees to God. Dibawalah menyusur ke tepi sungai. Back to reality. Back to where the problem is. Back to your knees. Amin Bapak Ibu.
Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Seperti waktu kita kecil, yang usianya kurang lebih seperti saya. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Haha. Yang gak tahu berarti kita juga tahu usianya. Ini usianya Gen Z, yang Skibidi, dan Sigma, Riz, dan Slay. Dalam perjalanan pulang, dia menelusuri tepi sungai dan dia melihat banyak pohon sebelah sini, sebelah sana. Anehnya hanya Yeskiel yang melihatnya. Semua yang dibuang, semua yang diasingkan, semua di exiles bahasa Inggrisnya. Orang-orang buangan, tidak ada yang melihatnya. Yang melihat penglihatan ini cuma Yeskiel. You see, waktu Anda dibawa ke tepi sungai, orang yang betul-betul tinggal dalam urapannya, dia akan melihat pohon. Sedangkan yang lain hanya melihat lubang donatnya. The anointing does you good. You see, some people say, ada orang berkata, jagalah urapanmu, lebih tepatnya urapan akan menjagamu. Kenapa saya jaga urapan? Karena urapan yang menjaga saya. Oh, jangan bingung ya. Happy wife, happy life kata orang. Kenapa kita bahagiakan istri kita? Supaya kita juga bahagia. Coba kalau kita itu tinggal serumah di bawah atap dengan seorang istri yang terus bertengkar dengan kita seperti meniriskan air terus tes sampai bolong tuh lantai. You want to please your spouse dengan cara yang benar karena dengan melakukan itu kau berbuat baik pada dirimu. Why I keep the anointing? Because I know without it, tanpa urapan itu saya akan salah jalan. Saya akan salah kaprah dan keputusan saya semua akan gegabah. Karena tanpa urapan, tempat di mana urapan itu seharusnya berada mulai akan bangkit kedagingan. Di mana Roh Kudus berkurang, roh jahat bertambah. Saya jaga pengurapan itu, anoint me. Karena saya tahu ujungnya nanti urapan itu yang jaga saya. Karena urapanlah yang membuat saya bisa melihat pohon itu. Dan itu bukan dari pengetahuan, sekalipun sana profesor, S2, S3. It's the anointing that will make you see God's promise. Janji Tuhan. Ia berkata kepada aku, ayat 8, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan. Katakan Araba Yordan. Mau tahu nggak? Saya kasih bocoran supaya ini semua make sense atau masuk akal. Ini ayat-ayat akan digenapi satu nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu lain cerita ya. Tapi ayat-ayat ini juga bicara mata kedua dari pedang yang sama untuk perkara-perkara relevan untuk yang kita hadapi hari ini. Semua buku yang di dalam Alkitab ini bicara ke kita today. Tapi juga ada penggenapannya yang akan datang. Tapi sekarang saya tunjukkan, ini sebenarnya tempatnya asli ada. Araba Yordan ini di sungai-sungai Yordan itu loh. Cuman dulu namanya itu. Dan bermuara di Laut Asin, katakan Laut Asin. Sungai ini mengalir ya. Pertama turun ke Araba Yordan. Turun ke sungai Yordan. Bak urapan di kepala Harun. Yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di Bukit Hermon. Mengalir ke Bukit Sion. Bukit Hermon itu utara Israel. Itu kalau winter dingin ada saljunya. Orang bisa skiing. Tahu nggak Bukit Sion itulah di atasnya dibangun namanya kota Yerusalem, Zion City. Makanya dia lebih tinggi, makanya di sana 2 derajat lebih dingin daripada di utara, daripada di Tiberias, di Galilea atau Nazaret sana. Di bawah Yerusalem, Bethlehem itu lebih adem. Sekarang kita mengerti bahwa ini adalah air yang dimaksud dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dia turunnya itu lewat Araba Yordan, sungai Yordan, lalu turun Laut Asin. Laut Asin itu the Dead Sea. Itu yang hari ini namanya Laut Mati. Dia Laut Asin, Laut Mati sama-sama betul di Perjanjian Lama Baru karena itu laut yang sama. Dia bukan laut sungguhan tapi dia sebenarnya danau yang luas sekali. Airnya semakin hari semakin sedikit. Kenapa disebut Laut Asin? Karena asin banget, itu mineral airnya. Bahkan produk-produk kecantikan juga ada dari sana lumpurnya. Ya, saya juga berdoa supaya lumpur lapindo pun nanti bisa menjadi bahan kecantikan. Kenapa disebut Laut Asin? Karena asin.
Karena dalam perjalanan dari atas Hermon itu, tetes-tetesan dripping, itu kalau lagi musim panas, nggak sampai musim panas, dia mulai meleleh. Itu air mulai mengalir, pergi ke sungai Yordan. Jadi sungai Yordan itu sumber airnya dari mana? Dari Hermon. Karena itu Hermon penting sekali dipertahankan oleh Israel. Karena di situ supply of water. Dan itu kalau turun ke Yordan, tempat Yesus dibaptis salah satunya Yordan itu luas dan panjang. Turun terus ke bawah sebelum dia sampai ke Dead Sea. Air tawar yang di atas sana juga dari embun dan salju. Air fresh itu turun ke bawah, dia nangkep 85.000 ton mineral. Sehingga turun sampai laut asin atau laut mati. Dia menjadi air yang asin sekali kan disebut laut mati karena tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada ikan di dalamnya. Betul-betul itu laut. No living creature in it. Tidak ada yang bisa hidup dengan mineral segitu banyaknya. Asin banget. Makanya itu kalau yang pernah ke Israel, di laut mati itu tempat terendah di bumi. Di situ itu orang ada banyak sekali arkeologi yang mungkin percaya bahwa di dalamnya itu kenapa asin gitu juga dulu zamannya Sodom dan Gomora. Karena memang di area itu. Di mana menjadi tiang garam, istri Lot, jadi daerah itu. Dan itu begitu asinnya, nggak ada. Makanya itu kalau kita masuk ke dalam sana itu kita bisa ngambang. Dan nggak boleh nyelam, nggak boleh ada yang sok jagoan. Wah aku hebat, aku diver, masuk ke sana. Anda minum cukup banyak, Anda mati minum air itu. Dan itu perih di mata. Tapi itu mineral yang membuat orang sembuh. Kaki saya juga pernah waktu baptis Sungai Yordan, hampir 1.000 orang. Itu pecah karena batunya kan panas, tapi kan saya nggak fokus ke situ. Nggak pakai sandal, saya baptisin orang itu pecah. Luka terbuka, saya masuk keesokan harinya jadwal ke Laut Asin. Saya masuk ke sana, sakit keluar nutup. Bukan karena ajaib, bukan. Tapi karena mineralnya. Ya. Nah, saya jual air itu, mau? Mau, canda minum ini ya. Oh ini merek apa nih? Merek GMS Jakarta bagus sekali nih airnya. Oke, nangkep ya. Sedikit kasih intermezzo gitu supaya Anda tidak tegang. Supaya Anda bisa lebih nyerap. Itu kan kalau makanin bayi kan gitu kan. Kadang-kadang perlu canda sedikit supaya bisa ketelen ya. Ya gitulah. Oke, balik lagi sekarang makan ya. Sampai mana? Disebut laut asin karena dia asin. Disebut laut mati karena nggak ada barang hidup di dalam sana. Alright, ada sesuatu yang super aneh ini akan nanti terjadi di milenium. Kerajaan milenium setelah Yesus datang kembali dan kakinya menginjak bukit Zaitun. Kita sekarang lihat apa yang terjadi. Ayat 8 lagi ya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Berakhir di sana air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Hah? Ini nggak akan terjadi. Air itu menjadi tawar. Jadi yang namanya the Dead Sea, yang namanya laut mati, tempat terendah di dunia. Jarang hujan atau hampir nggak pernah. Atau mungkin nggak pernah ya. Laut mati itu tempat terendah di seluruh dunia. Titik terendah itu laut mati itu. Panas daerah Yeriko sana. Ya, kurmanya enak tapi. Kacang-kacangnya. Nah, di sana itu tempat Yeriko juga diruntuhkan dari sana kan. Nah, di sana itu nanti airnya menjadi tawar. Wow, ini adalah kiasan ilustrasi tentang perubahan ajaib. Orang kalau diurapi, turun-temurun, dia akan komplikasi berkat Allah. Kalau kita diurapi itu, yang untung adalah downline kita. Bak urapan di kepala, janggut turun. Yang bahagia itu adalah anak cucumu. Yang bahagia adalah anak buahmu di perusahaan. Kristen atau bukan. Tapi banyak orang masuk ke dalam perjanjian Abraham padahal mereka bukanlah kaum Abraham. Keselamatan tetap setiap orang harus percaya Yesus. Tapi ada berkat-berkat yang diberikan akibat kesepakatan dengan orang tepat. Anda lihat Gibeon. Orang-orang Gibeon itu diselamatkan, tidak jadi ditumpas karena mereka membuat perjanjian meskipun sifatnya awal-awal tipuan. Yosua itu terjebak, tapi gimana pun juga perjanjian. Yosua dengan orang-orang Gibeon. Gibeon itu diberkati karena asosiasinya dengan Yosua. Anda harus pahami sesuatu kebenaran yang luar biasa di sini. Kalau kita itu
betul-betul diurapi dan jaga urapan itu. Sebaliknya urapan yang menjaga kita sih, itu bawahnya itu komplikasi. Anak buah, anak rohani kita, anak cucu kita. Itu yang happy, saya nggak percaya lucky ya. Good luck itu nggak terlalu berlaku. Tetapi kadang-kadang boleh lah ya sekali-kali supaya pemahamannya simple gitu ya. Lucky are those people under you. Mereka itu makan dari berkat Abraham. Makanya gereja itu bukan membership. Yang betul itu perjanjian. Kalau nggak paham ini, orang akan picik soal gereja, soal kehidupan bergereja nih. Orang kira, ibadah di sana sini, ya gampang lah, mana lah. Jangan cari gereja yang dekat sama rumahmu. Carilah gereja yang dekat dengan Tuhanmu. Cari gereja yang mendekatkanmu pada Tuhan. Di GMS Rooftop, tempat saya bersarang, orang itu datang itu dari jauh. Tiap minggu. Untungnya sekarang kita sudah ada GMS di mana-mana. Orang datang dari jauh. Khusus datang. Dan terus datang ya, bukan. Saya mau beritahu Anda sesuatu yang simple bahwa air itu turun-temurun menjadi air berkat. Lalu gak hanya itu, terjadi perubahan. Anda akan mulai melihat perubahan-perubahan yang ajaib yang gak mungkin terjadi karena usahamu. Meskipun Tuhan bisa bekerja lewat bidang usaha Anda, tapi perubahan itu sendiri bukan karena usaha Anda. Terjadi perubahan sevulgar apa perubahannya? Sevulgar airnya laut mati, laut asin menjadi tawar. Itu gak mungkin, itu ada bahasa Ibraninya. Impossible. Gak mungkin terjadi saudaraku. Nggak mungkin terjadi. Gimana kau buat tawar tuh laut yang sudah asin? Nggak bisa, mau disuling-suling gimana juga. Sedanau lagi. Sesungai, semuanya air itu jadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, lihat lagi ayat 9. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Stop. Sesuatu janggal. Kan di sini katakan, kemana saja sungai itu dari arah Yordan mengalir sampai ke the Dead Sea atau Laut Asin. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana. Sejak kapan ada makhluk hidup berkeriapan di sana? Ayo kita ke Israel yuk. Jangan sekarang lagi perang. Tak ajak ke sana. Mari kita cek. Dalamnya itu ada barang, ada hewan gak? Ada ikan gak? Gak ada. Dari mana? Ini ayat gak tepat berarti. Bukan, ini ayat nubuat. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Salah satu fenomena pengurapan dalam kehidupan seorang adalah, salah satunya tadi, perubahan-perubahan yang gak masuk akal terjadi di hidupmu. Atau sekelilingmu ya, bukan di dalam diri. Karena Anda berubah dulu, sekeliling Anda itu berubah. Makanya kalau Allah sedang mengubah sesuatu di dalam sifat manusiamu, jangan kau tolak. Itu berarti Tuhan kasih furskot dulu. Kasih deposit di depan untuk perubahan yang akan Anda lihat dalam keluarga Anda dan di sekeliling Anda. Anointing always begins in you before it will surround you. It will surround you. Urapan itu selalu dimulai di dalam dirimu sebelum dia akan mengepung duniamu. Kalau Tuhan tidak bisa mengerjakan di dalam dirimu, Allah tidak akan mengerjakan di luarmu. Urapan itu selalu dimulai dari dalam kita. Segala makhluk berkeriapan di sana akan hidup. Hah? Kok bisa? No living thing in the Dead Sea, berarti ini new creation my friend. Ini berarti adalah penciptaan baru, berarti bukan hanya ada perubahan yang terjadi. Salah satu fenomena orang-orang yang diurapi atau urapan dalam kehidupan seseorang adalah perubahan-perubahan yang ajaib terjadi dan penciptaan baru terjadi. Bukan ciptaan dunia ya, tapi menciptakan sesuatu dari yang gak ada jadi ada di duniamu. Anda akan terkejut. Kok bisa ada berkat begini dalam keluargaku? Kok bisa ada penyertaan seperti ini? Anda gak masuk akal. Nggak ada. Tuhan akan menunjukkan satu manifestasi. Bukan fisik saja, jasmani, tapi Tuhan akan menunjukkan sebuah fenomena. Sebuah simptom atau gejala. Di dalam hidup Anda mulai semakin kaya, kiri kanan kau lihat. Dari yang gak ada jadi ada. Dan Anda tidak punya modal untuk itu. Tuhan yang menciptakan. Anda akan terkejut. Apa yang saya sampaikan gak bisa sampai aplikasi, terlalu panjang nanti. Tapi Anda nanti makanya khotbah seperti ini Anda harus catat. Catatnya nggak usah lah, nanti dengarkan aja, nanti catatnya tinggal poinnya aja, summary. Anda dengarkan lagi, kalau Anda mau lupa, setiap 2 kalimat, ada 20 orang akan menerima berkah.
Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Oke, sekarang jadi masuk akal kalau itu mujizat. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini kalau kita nggak percaya mujizat, ayat ini adalah tempat yang namanya graveyard. Ini tempat ayat adalah ayat kuburan buat kita. Karena ayat ini akan membuat kita meragukan keabsahan Alkitab. Karena nggak mungkin laut mati kok bisa di dalamnya berkeriapan dan kemana saja air itu mengalir di situ. Siapa yang cemplungin ikan? Coba. Saya punya satu pertanyaan. Oke deh, anggaplah sungai itu mengalir sampai laut mati, semua ikannya hidup. Nah sekarang tanyaannya, siapa yang taruh ikan di sana? Ini bukan mujizat kesembuhan atau kebangkitan orang mati. Tetapi ikan itu dari mana? Ada satu mujizat yang membuat saya garuk-garuk kepala. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Makanya itu kalau baca Alkitab jangan sekedar masukkan logika Anda. Jangan sekedar kita cerna secara logis saja karena Tuhan tidak punya rumus untuk mujizat itu. Tuhan cuma suruh kita percaya. Tapi semua yang dikatakan Alkitab itu sah. Semua yang dikatakan Alkitab itu adalah firman Allah. Yesus memecah-mecah roti, ya itu masih bisa diterima. Roti dipecah. Meskipun itu ajaib ya, luar biasa. Yesus memecahkan ikan. Ikan itu kan ada kepala, ada ekornya. You pecahkan itu ikan, misalnya tengah lah, seperempat, tergantung mecahnya di mana. Terus, yang bagian ekor tiba-tiba muncul kepala. Gak ada ayatnya Tuhan memecahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Atau 2 kepala ikan. Di bagian kepala dicopot, muncul ekornya. Berarti ada hewan yang diciptakan, yaitu ikan, tanpa lewat lautan. Tangan Tuhan ciptakan. Dan itu ikan sungguhan. Dimakan dari manapun, durinya semua ikan. Itu bukan ikan kecil-kecil ya. Itu ikan Petrus itu loh. Sebenarnya di sini juga ada sih di Indonesia kayak apa ya, mujair atau apa ya. Ya ikan Petrus itu apa, mujair ya. Itu gede. Diambil gitu durinya semuanya itu persis dan tidak pernah lewat laut, tidak pernah dilahirkan atau bertelur ikan. Gak pernah sama sekali kena air, di tangan Yesus langsung tercipta. Gak masuk akal buat saya. Makanya saya percaya mujizat. Hari itu tiba-tiba ada ikannya semua hidup. Siapa cemplungin di situ? Saya beritahu tangan yang kuasa. Anda akan terkejut, orang lain semua mau coba niru caramu, metode Anda diterapkan mentah-mentah, segala sesuatu gerak-gerik Anda ditiru, tidak punya sukses yang sama. Karena ada satu hal yang tidak bisa ada rumusnya, yaitu kalau Allah urapi seseorang, there's no theory itu ya. Makanya saya tiap hari masuk ke hadirat Allah cuma berkata, Lord anoint me, anoint us, anoint our church. Urapi ya Tuhan Yesus jemaat yang kami gembalakan. Ayat 9 itu menjadi ayat favorit saya, karena saya percaya mujizat. Maka penangkap-penangkap ikan, gak cuma sampai ke berkat terjadi, no, Tuhan akan memberimu manusia. Manusia-manusia orang yang tepat di waktu yang tepat. Anda akan berasosiasi dengan orang tepat. Orang-orang yang merombakmu akan jauh, tapi orang yang membangunmu akan datang mendekat. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tiba-tiba you see humans in your life. Zaman dahulu aku cuma punya musuh. Sekarang masih ada tetap sampai kapanpun orang yang memusuhi, musuh salib namanya yang juga memusuhimu. Orang kalau mau hidup benar pasti akan dimusuhi sebagian orang. Namun demikian Anda mulai lihat bahwa orang figuran mulai terkikis dari hidupmu. Di hidup Anda sudah tidak ada orang figuran. Setiap orang itu sebuah talenta yang dikelola menjadi sesuatu dalam hidupmu. Makanya itu kalau sama orang jangan kau keskan semuanya. Segala-segala selalu ada maksud atau ada agenda pribadi. Jangan. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk hal ini di hidupmu. Ada orang untuk membangun area ini di hidup Anda. Ada orang lagi yang seolah-olah tidak berguna tapi dia sebenarnya membentukmu. Tapi nanti Anda akan lihat. Penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. You begin to see people, God send people in your life. Orang-orang yang Tuhan utus dalam hidupmu. Dan Anda juga diutus dalam hidup mereka. Ayat 11 ini ada sesuatu yang indah juga tentang kehidupan dalam pengurapan. Tapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Tunggu lagi, kenapa begini? Mungkin kita baca, kenapa pelin-pelan? Tadi kan semua sudah jadi air tawar kan? Waktu saya baca tadi, air itu menjadi tawar, yaitu di ayat 9, saya sedikit kecewa. Waduh, nanti suatu hari, misalnya kalau kita hidup di kerajaan milenium, Tuhan izinkan kita jalan-jalan ke sana, dalam tubuh kemuliaan, kan kita nggak bisa coba. Mungkin masa hidup ini kita nggak pernah ke Israel, misalnya, saya nggak bisa mencoba untuk ngambang tuh,
untuk mengapung di laut mati. Jadi tawar semuanya, jadi swimming kayak kolam renang. Kita masuk situ, tenggelam. Tuhan, ternyata ayat 11 menghibur saya. Saya tidak tahu gimana jadinya, tapi ini adalah satu aspek the anointing, what the anointing does in your life. Apa yang urapan itu lakukan pada sekelilingmu dan pada hidupmu. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. The boundaries, ada bagian-bagian tertentu Tuhan preservasi atau Tuhan pelihara. Dia tetap asin, tetap mineral, dan menjadi tempat mengambil garam. Garam di sini adalah mineral, itu bukan cuma garam-garam yang kita makan. Ini kalau garam-garam gitu ya gampang lah, ambil rumpul sembarangan kasih garam gitu, teplok-teplok di wajah. Tapi garamnya, mineralnya yang ada di the Dead Sea atau di Laut Mati itu beda. Ini memberitahukan pada kita bahwa the anointing in our lives, hidup kita, dia akan memelihara berkat yang Allah sudah taruh di hidup kita itu tidak akan erosi. Pengurapanlah yang membuat tidak ada satupun anakmu akan hilang. The Dead Sea mineral was kept, intinya di rawa-rawa dan payah-payah itu disimpan. Saya seorang pelukis. Waktu saya selesai melukiskan, setelah selesai satu lukisan sebulan. Setelah selesai, saya mau lukisan ini untuk tahan 100 tahun lah. Tuhan belum datang. Saya kasih varnish, saya kasih suatu selaput yang transparan. Suatu cairan yang saya oleskan di sana. Supaya dia tahan musim, tahan lembab, tahan segalanya. Urapan itu membuat kualitas yang Allah sudah taruh di hidupmu tidak luntur. It's the anointing. Mau tambah tua, urapan akan menjaga. Urapan itu menjaga. The blessings in your life, berkat di hidupmu itu tidak akan bocor lewat pintu belakang. Urapan itulah yang saya sebut the varnish of the painting of life. Dalam lukisan hidupmu, apa yang Tuhan gambar di dalam diri Anda, gambar dirimu itu Tuhan akan lapisi dengan varnish. The anointing is actually, urapan itu sebenarnya adalah minyak menjaga, minyak pelumas. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dan tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya nggak tahu ini pohon apa, tapi dikatakan di Alkitab ini ada bermacam-macam pohon-pohon buahan. Salah satu pohon yang kemungkinan besar ada di antara jenis-jenis pohon yang dijanjikan adalah pohon yang namanya palmetto. Pohon palem itu loh. Ya, kan kita lihat sawit lah apa. Ini pohon palem itu. Dan pohon palem ini kelebihannya yang di sana adalah dia punya jus. Buahnya itu mengenyangkan, jusnya dan ternyata daunnya itu herbal yang sangat bagus buat kesehatan. Saya nggak tahu ya apakah itu salah satu pohonnya. Saya asumsi, spekulasi, saya pelajari. Kayaknya sih maybe inilah pohon yang bisa diambil apa aja. Seperti ayam, sampai bulunya pun juga jadi kemucing. Apapun jadi itu ayam. Ini pohon yang semua elemennya itu berguna. Urapan membuat tak satu pun dalam hidup kita itu terbuang sia-sia. Dia memastikan bukan hanya terjaga berkat pada tempatnya, tapi terjadi komplikasi yang bahkan kita nggak tahu. Urapan bisa sejauh itu. Paulus itu bukan iseng, lalu sapu tangannya, dia doakan, dia transfer, lalu dikasihin ke orang. Apalagi buka PO. Sapu tangan dikibarkan. Sapu tanganku diurapi, siapa mau beli? Enggak. Dia itu pelayanan satu tempat, bahkan tidak disebut sapu tangan, tapi kain, cloth. Kain yang dipakai sama Paulus, kita nggak tahu itu sapu tangan kayak, atau handuknya lah, atau apanya. Nggak sengaja ketinggalan. Paulus sudah sampai Korintus, dia mikir, mana sapu tanganku? Ketinggalan sama orang-orang karena waktu zaman itu belum ada media dan juga transportasi tidak seperti hari ini. Dia pakai itu karena imannya belum cukup, tapi dia tahu Yesus letakkan sembuh. Siapa pernah sangka bayang-bayang Petrus juga bisa komplikasi. Tapi yang tidak Tuhan urapi adalah Tuhan tidak pernah urapi kita di luar jalur panggilan kita. Jangan mentang-mentang diurapi pasti berhasil di segala bidang, itu nggak tentu. Tadi saya ada cerita di kebaktian sebelum ini. Mau lihat saya gagal. Saya jadi politikus, saya pasti gagal total. Karena Tuhan tidak berkenan. Saya ini hamba Tuhan. Saya kalau mau jadi artis, akan jadi artis tanggung kali. Tapi kalau jadi pendeta,
jadi pendeta yang paling ganteng. Nah gitu aja lah boleh. Jangan ngaku-ngaku diurapi lah, urapan kita sih 11-12 lah sama yang lainnya. Jangan merasa dirimu diurapi. Orang yang diurapi tidak akan merasa dirinya diurapi. Tapi ganteng cuma bercanda, enggak juga kok. Saya ini enggak seberapa, biasa-biasa aja. Nah, ngomong apa jadi lupa. Sana juga jangan coba-coba. Pengusaha mau jadi pendeta. Ih, canda. Tiba-tiba mau jadi pendeta. Jangan bercanda gitu. Kapan ini jadi pendeta? Kapan jadi pendeta? Lu anggap murahan jadi pendeta. Itu orang antri, itu orang Gerasa tuh disembuhkan kayak gitu. Itu dia minta-minta jadi murid Yesus yang menyertai untuk jadi salah satu dari murid Tuhan. Bukan rasulnya, tapi jadi muridnya. Untuk jadi pengkhotbah, menjadi seorang pendeta. Tuhan bilang pulang. Lucu. Berhasil jadi artis. Jangan coba jadi pendeta. Oh, aku ini fasih lidah, pinter ngomong. Saya bisa memotivasi orang. Pasti aku jadi pengkhotbah. Coba. Monggo, silakan. Tuhan gak akan memberimu pesan. Paling cuma pengetahuan yang klise doang. Don't try lah. Urapan itu tidak untuk kita lakukan di segala sesuatu yang kita kehendaki. Tapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau Anda mau lihat saya gagal, saya jadi orang lain yang Tuhan tidak suruh saya jadi. Anda mau gagal? Yang tidak dipanggil jadi pendeta? Sana, jadilah pendeta. Kita akan lihat nanti justru Tuhan munculkan busuknya. Anda kan kaget, tidak semua orang itu dipanggil Tuhan. Jangan hakimi orang lain, introspeksi diri. Itu urusan Tuhan. Lalang gandung biar Tuhan yang misalkan suatu hari, bukan sekarang, tapi di akhir zaman. Tapi Anda akan terkejut, tidak semua orang yang demikian dipanggil Tuhan. Ada orang yang memanggil dirinya sendiri. Never has God called such persons. You'll be very surprised. Kita harus mengerti sesuatu bahwa untuk diurapi sama Tuhan, itu kita harus berada di jalurnya. Dan kalau kita sudah ada di jalurnya, bukan hanya apa saja yang kau berbuat berhasil, tapi segala sesuatu yang berkenaan denganmu, yang sinergi dengan panggilan utamamu itu, semua diurapi. Sampai sapu tangannya, sampai bayang-bayangnya. Kecuali kalau Paulus suatu hari berkata, aku mau bikin pabrik tekstil Aku tidak jadi lagi pengkhotbah, aku menjadi seperti Lydia, si pengusaha kain ungu itu. Ya Paulus sih sebenarnya nggak tepat juga. Si Paulus itu juga sebenarnya setengahnya dia tent maker. Memang dari awalnya begitu. Dia pembuat kemah. Tapi misalnya Petrus dia berkata begitu, nggak mungkin bayang-bayangnya diurapi. Aku mau mulai bisnis lighting supaya bayang-bayangku kelihatan. Nggak akan ada terjadi apa-apa. Sana bayang-bayangnya kena semua orang juga nggak akan terjadi apa-apa. Dia diurapi karena dalam perjalanannya memberitakan Injil. Dalam kerasulannya mendirikan gereja, dia jalan suatu hari karena tidak bisa, belum ada media, dia tidak bisa menjamah semua orang. Orang diizinkan Tuhan terjamah lewat satu elemen yang sangat fisik. Bukan karena Tuhan mau mereka mengidolakan seorang hamba Tuhan, tapi Tuhan itu ingin touch mereka dengan something tangible. Dan Tuhan pakai bayang-bayang Pak Petrus karena dia rightfully berada di konteks dan proper. Di panggilannya Tuhan urapi everything. Buahnya kena, jusnya kena, daunnya kena, semua menyembuhkan. Everything. When you are in the right place, kalau Anda tahu urapan Anda di mana, Anda harusnya berenang di river atau di sungai mana, Anda terus berenang terus di situ, urapanmu bertambah. Everything about you, around you, semua tentang dirimu, semua darimu, semua berurusan dan berkenaan denganmu, semua dari extension, kepanjangan tanganmu, semua diurapi oleh Tuhan. Paham ini ya, Bapak Ibu Saudara. Rahasia urapan itu bukan ngawur. Aku mau jadi ini, jadi itu mencobai Tuhan. Rahasia urapan itu pertama-tama tahu kehendak Allah dulu dalam hidupnya, tahu penempatan. Setelah itu merajalelalah. Di bidang itu garap semuanya, sampai ujung-ujung sungainya. Buahnya kau jadikan makanan, daunnya kau jadikan obat. Bulunya kau jadikan kemucing. Amin Bapak Ibu. Suatu hari, nanti ngomong-ngomong soal lukis, saya cerita sesuatu ya. Saya terkejut waktu suatu hari ada pameran di Shanghai. Pameran, saya ngelukis itu hobi. Tidak ada, ngelukis itu hobi, sungguhan hanya hobi. Bukan hanya hobi, tapi saya mau lukiskan mimpi-mimpi saya. Dan juga tema-tema yang alkitabiah saja. Siapa sangka ternyata disambut gitu, gak ada ambisi saya. Ternyata dibuat solo exhibition waktu itu di Shanghai.
Itu yang membuat saya terkejut ya. Setelah itu kan saya nggak tahu nih, pertama kali nih saya lakukan ini. Ini juga spare time pada waktu saya lagi liburan. Akhirnya sekalian mereka pameran. Itu kaget saya, ada satu orang datang di Shanghai dengan masih ada tancapannya infus. Masih ada infusnya, itu berarti dari selangnya dicopot dan dia, saya bilang kamu lari dari hospital ya? Bukan, dia bilang saya minta diizinkan keluar sebentar, ada tumor ganas. Dia melihat sebuah lukisan yang saya gambarkan, Tuhan Yesus dipecut, tapi itu abstrak sekali, nggak ada wajah, cuma abstrak gitu aja. Dan dia nangis di depan itu. Nangis di depan itu, dia lihat. Saya nggak pernah, saya kira cuma gambar itu cuma sekedar suatu biauta, apa itu ya, suatu expression aja. Ekspresi. Saya nggak sangka orang bisa dijamah seperti itu. Padahal ini bukan sesuatu yang sifat jalan tol. Ini hanyalah jalan gang buat saya, itu sesuatu yang sifatnya hobi. Saya nggak pernah sangka bahwa hobi, apapun kalau Anda tinggal dalam urapan itu buahnya pun makanan, daunnya jadi obat, everything useful. Mau hobi pun nggak ada, hobi yang iseng tuh nggak ada. Hobi pun dipakai Tuhan. Ya, dengan itu dia nangis, dia balik ke hospital. Itu bukan lukisannya, lukisan bukan dewa, bukan jadi berhala, tetapi karena pesan yang dibawa, ada tulisannya di sana, oleh bilur-bilur Yesus kau sembuh. Yesaya 53. Balik diperiksa, tumornya hilang. Saya kaget. Ini kan ada lukisan, ada juga satu profesor yang sudah, satu profesor seni, bukan orang Indonesia, orang sana, lalu ngajak saya debat karena dia itu ateis. Dia melihat orang-orang bagaimana line up, bagaimana mereka itu sampai seperti ular itu di gang itu sampai berapa blok itu orang antri untuk masuk ke sana. Sampai orang-orang di jalan katanya ada rock concert apa, ada konser rock apa. Bukan, ini ada lukis. Orang kaget, satu blok semuanya art itu punya saya itu sampai ke blok-blok berapa. Sayanya tidak ada di sana. Lalu saya datang di situ, saya lihat sendiri lalu dia ngomong sama saya. Dia bilang, kok bisa lukisanmu? Lukisan di sebelah sana ada pornografinya. Yang di sebelah sana ada satu lagi yang pameran di situ tuh isinya itu yang sudahlah bahasa Surabaya botan gitu ya, yang enggak gitu ya. Ini yang itu yang tentang kekerasan ini tuh. Lalu dia tanya sama saya, your lukisan tuh terlalu banyak meaning, dia bilang. Dia bilang ini profesor yang dia sendiri punya hasil karya sudah dipamerkan di Milan. Dia bilang, saya ajak dia masuk ke ruang tunggu tempat saya istirahat. Dia bilang sama saya, lukisanmu terlalu banyak meaning. Dan terlalu banyak Kristus di dalamnya. Terlalu banyak Tuhan. Lukisan itu harusnya meaningless, dia bilang. Tidak ada artinya. Saya ini profesor, saya ini lecturer. Seharusnya tidak ada meaningless. Betul-betul modern itu bisa anything. Bahkan air seni pun di foto apa, ada gambar gitu. Itu semuanya art lah. In the name of art, everything goes. Anything goes. Saya debat dia. Saya bilang bahwa semua seni tidak bisa lepas dari penciptanya. Semua harus menuju kepada sesuatu. Dan saya jelaskan semuanya, nggak tahu dari hikmat dari mana. Dalam waktu setengah jam kemudian, orang itu berlutut bersama dengan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya garuk-garuk kepala, saya kaget. Kok bisa ya? Ini cuma iseng loh. Saya bilang Tuhan, dan Tuhan ngomong sama saya, kamu jangan main-main dengan hidupmu. Buahmu akan menjadi makanan, daunmu menjadi obat. Kamu jangan selang-selingnya salah. Taat nggak taat, kamu selalu taat supaya urapan itu semakin menjadi-jadi dan menjadi kuatan. Apapun yang kau jamah, the anointing will stay. Saya bilang, jangan dukakan aku, jangan lakukan sesuatu yang menyalahi firmanku. Kamu jaga hatimu dengan segala waspada, akan mengalir terus sungai kehidupan dari sana. Saya berkata, iya Tuhan, aku akan ajarkan pada jemaat. You see, let me tell you something. Kalau kita diurapi sama Tuhan, Anda akan kaget, kuasa kesembuhan pun menjadi nyata. Lihat apapun yang kau lakukan, kalau kuasa kesembuhan itu tidak tentu fisik atau jasmani, kanker sembuh. Kuasa sembuhan itu juga bisa begini loh. Apapun juga di bidangmu yang sakit, Anda di situ dalam waktu 3 bulan itu sembuh. Dan itu bukan berarti Anda cuma doa. Dimulai dari ruang doamu, Allah mungkin memberimu hikmat seperti Yusuf yang tahu 1/5 ditabung dari 7 tahun kelimpahan supaya 7 tahun nanti masa lapar bisa beli seluruh Mesir. Tuhan akan memberimu urapan itu bermula dengan persekutuan, tapi dia berakhir bisa menjadi suatu keputusan-keputusan yang brilian. Karena urapan itu yang membuat hatimu dilumas. Mendapatkan pelumas ilahi membuat hatimu bisa melihat pohon kiri kanan. Orang gak bisa melihat solusimu, you bisa melihat solusi itu. The anointing is fantastic. Orang kira feeling, gereng-gerengnya atau perasaan listrik. Itu adalah feeling of the anointing. The anointing makes your heart different.
Membuatnya beda. Urapan tidak selesaikan seluruh masalahmu. Tapi setelah hatimu selesai dalam urapan itu, Anda keluar hati yang diurapi itu menyelesaikan masalahmu. Amin Bapak Ibu. Saya pelajari sesuatu. The anointing is real. Kesembuhan pun akan terjadi. Anda bukan hanya jadi troubleshooter, problem solver, bukan problem maker. Manapun Anda berada, finance yang sakit akan sembuh. Anda bekerja di sebuah perbankan itu minus sekian cabang itu, ketika Anda menjadi manajernya di sana atau bahkan direktur, itu akan berubah nanti. Minusnya jadi plus karena hikmat anak Tuhan di sana. Anda berada di sebuah instansi, Allah akan melakukan sesuatu lebih. Anda berada di, saya nggak bisa jelaskan satu persatu, silakan diaplikasi sendiri. Di situ Anda akan lihat buahmu menjadi makanan, daunmu menjadi obat. Orang akan makan dari buah Anda. Orang akan minum dari daun Anda. Anda akan menjadi orang yang kehadiran hikmatmu, keputusanmu, dan juga semua yang kau taruh di atas meja dalam bidang itu. Tuhan akan pakai semua dari yang serius sampai yang iseng, hobi semuanya untuk mendatangkan healing to the world. Saya berdoa, kita semua punya urapan yang berbeda. Saya tidak jadi Anda juga tidak perlu jadi saya. Tapi dari gereja ini, dari ambang pintu gereja ini, kita sama-sama akan membawa healingnya Tuhan sampai ke dunia. Di bidang Anda masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat sekarang 3 poin sini. Lalu saya selesai. Apa saja yang menjadi dampak urapan pada sekeliling kita? Number 1, mujizat perubahan dan penciptaan terjadi. Sekedar summary aja, saya nggak perlu khotbahkan lagi. 2, dampak urapan pada sekeliling kita adalah berkat-berkat Tuhan terpelihara sempurna. Ada berkat-berkat yang betul-betul di-preserve sama Tuhan. It's only by the grace and by the anointing of the Holy Spirit. 3, kuasa kesembuhan menjadi nyata. When you living in the anointing, He will make you a healer. Orang yang menyembuhkan, not a killer. Amin Bapak Ibu, silakan difoto. Iya. Oke, puji Tuhan. God bless you. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.